Bagi kalian yang baru bergabung di channel Aceh Bab Matadonya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Aceh bukan pemberontak, tapi Aceh dulu negara yang berdaulat. Bila bangsa Aceh bersatu dan menuntut kedaulatannya kembali ke dunia internasional, itu sah-sah saja. Menganggap bangsa Aceh tidak pernah berontak di NKRI, karena membuktikan sejarah mengatakan seperti itu. Aceh bukan pemberontak, tapi Aceh dulu negara yang berdaulat bila bangsa Aceh bersatu dan menuntut. Di dalam buku-buku pelajaran sejarah dan media massa nasional, beberapa tahun sebelum terciptanya perdamaian di Nangro Aceh Darussalam, kita sering mendengar istilah pemberon. Itu sah-sah saja menganggap bangsa Aceh tidak pernah berontak di NKRI karena membuktikan sejarah mengatakan seperti itu. Sejarah dan media massa nasional beberapa tahun sebelum tercipta pemberontakan Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI-nya perdamaian di Nangger kekuasaan Bung Karno hingga presiden-presiden penerus. Jumlah kontingen pasukan dari berbagai daerah dari Jawa dikirim ke Aceh untuk memadamkan pemberontakan Aceh Darussalam. Kita sering mendengar itu saja istilah pemberontakan yang dilakukan Aceh terhadap NKRI, namun istilah tersebutlah pemberontakan rakyat Aceh, atau pemberontak Aceh Darussalam sebenarnya tidak pernah berontak pada NKRI. Dua istilah ini dengan menarik kesepakatan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sejak zaman kekuasaan Bung Karno hingga presiden-presiden penerusnya, jumlah NKRI secara resmi baru merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sementara Nangro Aceh Darussalam sudah berabad-abad sebelumnya merdeka. Memilih kontingen pasukan dari berbagai daerah dari Jawa dikirim ke Aceh untuk mempunyai sendiri menjalin hubungan dengan negara-negara di seberang lautan dan bahkan pernah menjadi bagian protektor mungkin sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak abad ke-14 Masehi. Bersamaan dengan pudarnya kekuasaan kerajaan Buddha Sriwijaya dianggap sebagai anggota pada negara yang baru merdeka di abad ke-20. Rat dari Kekhalifahan Islam Tur Darussalam merupakan negara berdaulat yang sama sekali tidak pernah diberikan pada penjajah Barat. Penjajah Belanda pernah dua kali mengirim pasukannya dalam jumlah yang sangat besar untuk menangkal dan menundukkan Aceh, namun membantu Ki Utsmaniyah. Akhir Belanda bisa menghubungkan pusat-pusat negerinya sejak melawan Portugis. Darussalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan konun Mekuta Alam yang bernafaskan Islam, sehingga VOC Belanda yang ada di dalam dada rakyat Aceh adalah harus akui dengan jujur tidak ada dalam benak rakyat Aceh. Sudah bertentangan tahun tahankan marwah madamkan pemberontakan ini. Kita seakan menerima begitu saja istilah pemberontakan yang dilakukan Aceh terhadap NKRI. Namun tahukah kita istilah tersebut bias dan kurang tepat? Karena ini berdiri dengan tegak bahkan melampaui oleh dunia timur dan barat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Istilah Indonesia sendiri baru lahir di abad ke-19, maka Aceh Darussalam adalah manusia dewasa yang sudah kaya dengan asam garam kehidupan kuat dan mandiri, sedang Indonesia masih terdiri dari jabang bayi yang untuk makan sendiri saja belum mampu. Dan fakta ini Nagroe Aceh juga menyebut orang Aceh sebagai rakyat Aceh, tetapi tidak pernah menyebut hal yang sama untuk suku-suku lain di Nusantara. Tidak pernah sejarah menyebut orang Jawa sebagai orang Jawa, orang Kalimantan sebagai orang Kalimantan, dan sebagainya. Yang ada adalah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat. Darussalam sebenarnya tidak pernah berontak pada NKRI, namun menarik kembali kesepakatannya dengan NKRI. Dua istilah ini, berontak dengan menarik kesepakatan, merupakan dua hal yang sangat berbeda. Aceh sudah berdaulat sebelum NKRI lahir. NKRI secara resmi baru merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sementara Nangro Aceh Darussalam sudah berabad-abad sebelumnya merdeka, memiliki hukum kenegaraan konunnya sendiri, menjalin hubungan dengan negara-negara di seberang lautan, dan bahkan pernah menjadi bagian protektorat dari Kekhalifahan Islam Tuki Utsmaniyah. Jadi, bagaimana mungkin sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak abad ke-14 Masehi, bersamaan dengan pudarnya kekuasaan kerajaan Buddha Sriwijaya, dianggap sebagai anggota pada negara yang baru merdeka di abad ke-20? Nangro Aceh Darussalam merupakan negara berdaulat yang sama sekali tidak pernah diberikan pada penjajah Barat.
Penjajah Belanda pernah 2 kali mengirim pasukannya dalam jumlah yang sangat besar untuk menangkal dan menundukkan Aceh, namun membantah kegagalan. Walau dalam serangan yang terakhir Belanda bisa menghubungkan pusat-pusat negerinya. Sejak melawan Portugis hingga VOC Belanda, yang ada di dalam dada rakyat Aceh adalah mempertahankan marwah, harga diri dan martabat Aceh Darussalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan konun Mekuta Alam yang bernafaskan Islam. Saat itu, kita harus akui dengan jujur, tidak ada dalam benak rakyat Aceh. Sudah bertentangan tahun, berabad-abad kerajaan Aceh Darussalam berdiri dengan tegak bahkan melampaui oleh dunia timur dan barat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Istilah Indonesia sendiri baru lahir di abad ke-19. Jika diumpamakan dengan manusia, maka Aceh Darussalam adalah manusia dewasa yang sudah kaya dengan asam garam kehidupan, kuat, dan mandiri. Sedang Indonesia masih terdiri dari jabang bayi yang untuk makan sendiri saja belum mampu. Banyak literatur sejarah juga lazim menyebut orang Aceh sebagai rakyat Aceh, tetapi tidak pernah menyebut hal yang sama untuk suku-suku lain di Nusantara. Tidak pernah sejarah menyebut orang Jawa sebagai orang Jawa, orang Kalimantan sebagai orang Kalimantan, dan sebagainya. Yang ada hanya rakyat Aceh. Karena Aceh sendiri dulu adalah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan bagikan teman-teman kalian, biar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Aceh bak matadonya.